Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Rizkiyah dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang logika. Yang pertama yaitu pengertian logika. Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan, penalaran, dan mencegah kesesatan, atau juga bisa disebut dengan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisa manusia. Keperluan ilmu logika ini adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah logika. A.G.M. van Melsem membagi keseluruhan disiplin atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama, disiplin non-empirik, yaitu kegiatan akal budi untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman. Kebenaran disiplin tersebut tidak memerlukan pembuktian empirikal, hanya membutuhkan pembuktian rasional, dan disebut juga pengetahuan a priori. Yang termasuk dalam contoh pengetahuan ini yaitu ilmu filsafat dan matematika. Yang kedua yaitu disiplin empirik, adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual yang bersumber pada pengalaman. Kebenaran disiplin tersebut menuntut pembuktian empirikal di samping pembuktian rasional dan konsistensi, dan disebut juga pengetahuan a posteriori. Yang termasuk dalam ilmu ini yaitu ilmu alam dan ilmu-ilmu manusia. Yang ketiga yaitu objek material dan formal logika. Yang disebut dengan objek formal logika yaitu adalah salah satu aspek atau faset dari objek material yang dipelajari dari sudut pandang tertentu dengan cara atau metode tertentu. Sedangkan yang dinamakan objek material yaitu segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional sistematis, seperti semesta dan segala isinya. Yang keempat yaitu penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif atau juga disebut dengan deductive reasoning adalah sebuah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum untuk membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis. Sedangkan penalaran induktif adalah pendekatan untuk berpikir logis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik yang terjadi sebelumnya. Nah, adapun contoh dari penalaran deduktif dan induktif yaitu yang pertama, penalaran deduktif. Jika hujan deras, maka jalanan tergenang. Kalimat yang kedua, tidak hujan deras. Kesimpulannya yaitu maka jalanan tidak tergenang karena tidak hujan. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Contohnya yaitu kalimat yang pertama, hewan membutuhkan makanan, tumbuhan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulannya yaitu setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang kelima yaitu argumen atau argumentasi. Argumen adalah kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis atau premis-premis dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan menalar, atau bisa disebut dengan sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu pertanyaan sebagai kesimpulan yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan lainnya atau premis-premis. Contohnya yaitu papan tulis itu hijau. Dapat disimpulkan bahwa papan tulis itu tidak hitam atau papan tulis itu tidak putih. Yang keenam yaitu validitas logika. Dalam logika, valid berarti sah, absah, kuat, sahih. Perkataan validitas atau keabsahan atau kesahihan untuk logika dipakai dalam arti penentuan valid atau tidaknya sebuah argumen. Suatu argumen dikatakan valid bila
yaitu kesimpulannya berakal dalam premis-premisnya atau premis-premis keniscayaan, kesimpulan yang bersangkutan. Proses penalaran dalam argumen berlangsung sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan untuk menalar. Jadi, validitas suatu argumen tergantung pada bentuk argumen dan tidak ditentukan oleh isi argumen yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu kegiatan akal budi manusia. Kegiatan akal budi manusia yang melihat, memahami sebuah atau sejumlah proposisi, kemudian berdasarkan pemahaman tentang proposisi atau sejumlah proposisi serta hubungan antar proposisi tersebut. Akal budi memunculkan sebuah proposisi yang baru. Yang terakhir yaitu konsep logika. Yang pertama yaitu berpikiran ke masa depan. Nah, berpikiran menggunakan nalar akan mengarahkan kepada proses berpikir untuk tujuan jangka panjang. Keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada kehidupan di masa datang, sehingga atas sikap itu membuat seseorang yang akan membuat setiap keputusan penting akan berpikir secara logis dan matang dan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, yaitu penuh perhitungan. Orang yang berpikir secara logis juga akan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seseorang akan bersikap penuh perhitungan untuk melihat konsekuensi atas setiap keputusannya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kreatif. Nah, konsep logika yang baik juga dapat ditelaah dengan mengajukan pertanyaan kreatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.